Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana bil imani kamilin wa afhamana bi syara'iddin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah yang dicintai Allah. Satu di antara amalan yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan adalah itikaf, yaitu berdiam diri di masjid dengan niat ibadah kepada Allah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah, ia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam beritikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Aku membuatkan tenda untuk beliau salat subuh, kemudian masuk ke dalam tenda itikafnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibadah itikaf sesungguhnya sangat dianjurkan. Tidak hanya pada bulan Ramadan saja, namun pada bulan Ramadan pelaksanaannya merupakan satu dari sekian wasilah yang dengan seorang hamba untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Dalam beritikaf, biasanya orang mutakif, yaitu orang yang beritikaf, diminta untuk memperbanyak zikir kepada Allah, mengingat dosa-dosa yang dilakukannya, dan minta ampun terhadap dosa-dosanya, serta mengingat betapa besar karunia Allah kepada dirinya, kemudian mensyukurinya. Hadirin yang berbahagia, keuntungan iktikaf dikemukakan oleh Ustadz atau Dokter Khalid Abdul Karim. Antara lain, yang pertama, iktikaf yang benar akan memberikan perbaikan dan buah di hati, serta menumbuhkan sifat ikhlas dan penyucian jiwa. Sebab inti dari semua perbuatan terletak di hati, dan hati yang baik akan memberikan perbuatan yang baik. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketahuilah, sesungguhnya pada fisik manusia terdapat sekerat daging. Jika baik sekerat itu, maka baiklah perbuatan atau fisik secara keseluruhannya. Dan jika buruk sekerat itu, maka buruklah semuanya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya sekerat daging itu adalah hati." Yang kedua, orang-orang yang bertikaf di akhir Ramadan adalah orang-orang yang mencari Lailatul Qadar. Dan jika mencari itu lengkap selama 10 hari terakhir, maka Allah akan memberikan ampunan atas dosa-dosanya. Yang ketiga, mereka yang bertikaf adalah pribadi-pribadi yang menghidupkan sunnah Rasulullah. Jika sesungguhnya barang siapa yang menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah pribadi-pribadi yang dicintai Allah dan Rasulnya, yang balasannya adalah ampunan dan surga. Dalam Quran surah Al-Imran ayat 31, Allah berfirman, "Katakan Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah, maka ikutlah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian." Yang keempat, dengan beriktikaf, seorang hamba telah menjaga diri
dari kelupaan kepada Allah, menjaga diri dari perbuatan haram, dan menjauhkan panca indera dari perbuatan dosa dan maksiat. Semua itu adalah hakikat peribadatan dan ketundukan kepada Allah. Muslimin yang dirahmati Allah, Dr. Haji Dadang Hawari, spesialis kedokteran jiwa, menyatakan bahwa hikmah itikaf sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan daya tahan tubuh. Yang kedua, bermanfaat bagi kesehatan jiwa, di mana batin menjadi lebih tenang dan meningkatkan kekuatan baru. Yang ketiga, menghidupkan hati yang lebih tenang dan ketaatan kepada Allah dan lain-lain. Menjelang akhir Ramadan, tepatnya mendekati hari Lebaran, umat muslim berbondong-bondong menuju pusat pembelanjaan. Sementara itu, semestinya masjid yang harus dimakmurkan dengan ibadah atau itikaf malah semakin sepi. Sebenarnya pada 10 malam terakhir, malaikat Allah turun dari langit untuk mendoakan seorang hamba yang bersujud, yang menangis dengan linangan air matanya, yang keningnya merapat kepada lantai, dan tangan-tangan mereka menghadap ke langit untuk berdoa dan meminta ampun atas dosa-dosanya. Justru waktu paling mulia ini, banyak kaum muslim yang malah berpergian. Hadirin yang berbahagia, sebenarnya Rasulullah SAW berkali-kali meminta kita untuk menjauhkan pasar dan mal. Dan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, sebenarnya negeri-negeri yang dicintai Allah adalah masjid-masjidnya. Dalam surah An-Nur ayat 37, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bay'un an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar, yang artinya laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula dari jual beli, dari mengingat Allah dan dari menunaikan sholat dan dari menunaikan zakat, karena mereka takut kepada suatu hari nanti, yang hari itu di mana hati dan penglihatan mereka menjadi goncang. Mungkin dari saya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.